Assalamualaikum Mas Mbak. Hari ini Budes mau menjelaskan materi metode subnetting VLSM. Berikut adalah salah satu contoh soal yang menggunakan metode VLSM. Boleh di capture, di stop dulu. Nah, kira-kira soal yang lebih jelasnya seperti ini. Kemudian langkah pertama untuk menghitung metode VLSM ini adalah dengan cara mencatat apa saja hal yang diketahui yang sudah ada di soal. Yang pertama terkait dengan kebutuhan host pengguna. Kita tulis dari divisi kreatif itu sebanyak 60 host. Kemudian yang kedua ada dari divisi KOL sebanyak 100 host. Kemudian yang ketiga divisi DM, digital marketing, yang jumlah hostnya ada 30 host. Kemudian yang keempat ada divisi media dengan kebutuhan host 10 host. Kemudian yang diketahui dari soal juga ada IP soal, yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah alamat subnet, alamat host pertama, alamat host terakhir, dan atau sampai alamat broadcast yang mungkin digunakan oleh divisi kreatif. Kemudian untuk menjawabnya kita menggunakan 3 langkah subnetting VLSM. Yang pertama itu kita harus mengurutkan kebutuhan host pengguna dari kebutuhan yang terbanyak atau terbesar sampai yang terkecil. Kalau di sini yang paling banyak yaitu divisi call, kemudian ada divisi kreatif, kemudian ada divisi digital marketing, dan yang terakhir atau yang paling sedikit yaitu divisi media. Oke, kita urutkan terlebih dahulu, ditulis karena takutnya nanti lupa. Dari yang terbesar dulu, divisi call, divisi kreatif, divisi digital marketing, saya singkat jadi DM. Oke, kalau sudah diurutkan, kita lanjut langkah kedua. Langkah kedua adalah kita harus melihat tabel CIDR. Masih ingat tabel CIDR gimana? Nah, ini bagi yang sudah pernah menulis, boleh di capture dulu atau dibuka dulu di bukunya. Kita fokus langsung ke tabel CIDR kelas C aja. Kemudian setelah melihat, itu fungsinya untuk apa? Melihat tabel CIDR yaitu untuk menentukan prefix yang jumlah hostnya itu lebih dari sama dengan jumlah kebutuhan host pengguna. Misalnya gini, kalau misalnya ada sebuah kebutuhan hostnya itu misal 250 host. Nah, di tabel CIDR kita lihat nih prefix mana yang jumlah hostnya lebih dari atau sama dengan 250. Nah, yang benar adalah prefix 24.
4 dengan jumlah host 256. Harus lebih banyak dari kebutuhan host. Kemudian kalau misalnya 120, ya betul, pakainya /25. Oke, untuk divisi call itu ada 100, itu pakai /25. Divisi kreatif /26, divisi digital marketing 27, dan divisi media 28. Oke, selanjutnya untuk langkah ketiga kita langsung membuat tabel VLSM. Untuk urutan kolomnya, nama kolomnya itu sama dengan urutan kolom tabel CIDR. Yang pertama ada kolom subnet, kemudian ada kolom alamat subnet, kemudian ada kolom alamat host pertama, kemudian ada alamat host terakhir, dan yang terakhir ada alamat broadcast. Untuk kolom pertama subnet itu kita isi dengan nama ruangan, nama divisi, atau nama lab yang ada di soal. Kalau di soal ini kita pakainya divisi, dari divisi call, kreatif, divisi digital marketing, dan yang terakhir divisi media. Ini yang dicatat adalah nama-nama divisi yang sudah diurutkan. Kemudian untuk alamat subnet pertama itu kita menggunakan IP soal, ya. IP soalnya berapa? 192.168.1.0. Kemudian alamat host pertama itu kita pakai rumus alamat subnet ditambah 1. Alamat subnetnya berapa? Oktet ke terakhir, ya. Itu kan 1.0, berarti 1.1, betul. Kemudian alamat host terakhir itu dengan rumus alamat subnet ditambah jumlah host. Jumlah hostnya berapa, Bu? Oke, kita akan mencari jumlah host masing-masing divisi. Dari mulai divisi call itu kita tadi menggunakan prefix berapa? Prefix 25. Oke, kita tulis dulu /25. Kita biasa bikin angka 1, binary 1 yang jumlahnya ada 25. Kalau sudah masih ingat cara mencari jumlah host, 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat Y-nya berapa? Jumlah binary 0 di oktet terakhir ada 7. 2 pangkat 7 dikurangi 2. 2 pangkat 7 berapa? 128. Dikurangi 2 berapa? 126. Nah, 126 ini ditambahkan dengan oktet terakhir alamat subnet. 192, 168, 1.126. Kemudian alamat broadcast bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkan alamat host terakhir ditambah 1. 192, 168, 1.127. Untuk alamat subnet kedua itu gimana caranya? Dengan cara alamat broadcast dari subnet pertama ditambahkan 1. Di sini broadcast pertama berapa? 127 ditambah 1, 128. Untuk subnet selanjutnya juga mencari alamat subnet, yaitu dengan menjumlahkan dengan alamat broadcast. Nah, untuk alamat host pertama itu tinggal ditambahkan 1 dari alamat subnet. Kemudian untuk alamat host terakhir itu kita cari lagi dengan cara, ya, divisi kreatif itu tadi menggunakan /26. Betul sekali. Kita bikin binary 1 sampai atau berjumlah 26. Untuk hostnya
sama dengan 2 pangkat Y dikurangi 2. 2 pangkat nolnya berapa sekarang? Nolnya 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 64 kurangi 2, 62. Oke, di sini jangan lupa 62-nya ini ditambahkan dengan alamat subnet kedua. Berarti 128 ditambah 62. Jadi jangan dijumlahkan dengan 1.0 karena udah beda subnet. 128 tambah 62 sama dengan 190. 190 ditambah 1 untuk alamat broadcastnya sama dengan 191. Oke, kita cek soalnya, yaitu mencari alamat subnet sampai alamat broadcast dari divisi kreatif. Kita udah menemukannya di subnet kedua. Kita cek lagi di ABCA-nya, iya. Dari alamat subnet itu 1.0, bukan, alamat subnetnya itu 1.128, alamat host pertamanya 129, yang ketiga alamat host terakhirnya 190, kemudian alamat broadcastnya yaitu 191. Oke, berarti jawabannya B, itu typo itu, bukan 1191. Oke, begitu. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.